Halo guys, selamat sore ya. Saya baru selesai olahraga. Ya, rasanya ya menyenangkan, membuat tubuh jadi sehat. Saya akan membagikan sedikit pengalaman di sini. Saya terpapar oleh COVID-19 dan saya swab itu tanggal 23 bulan 7 ya. Dan hasilnya keluar itu di tanggal 4 ya, tanggal 4 hari Senin ya. Kalau tidak salah itu tanggal 4 bulan 8. Tenggang waktu yang begitu panjang untuk menunggu hasil yang kita sudah positif ini. Kita tidak tahu bagaimana hasil itu begitu lama datang, dan kita sudah ya, kita ada komunikasi dengan orang-orang ya. Kita berpikir orang itu positif dan ternyata diri kita sendiri yang positif. Saya positif dengan status OTG ya, orang tanpa gejala. Ya, saya status OTG, orang tanpa gejala. Saya masuk di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Saya swab, saya hari Senin sorenya saya masuk di sini, di rumah sakit ini. Di hari Selasanya saya swab ulang ya. Dari rentan waktu dari hari Selasa, dan hasil itu keluarnya di hari Senin. Di hari Senin, sebelum hari Senin tiba, pada kalau tidak salah itu hari Sabtu atau hari Minggu, dokter datang dengan beberapa perawat mengatakan bahwa kami sudah bisa pulang. Ya, bahwa kami sudah bisa pulang kalau memang tidak ada keluhan lagi. Jadi kami boleh pulang tanpa keluhan lagi. Tidak ada keluhan, kami boleh pulang. Ya, walaupun ya, ingat, walaupun hasil dari rapid kami yang di rumah sakit ini belum keluar, kami boleh pulang. Oke ya, boleh pulang dan diizinkan oleh dokter. Saya merasa, lebih bagus saya menunggu hasil saya aja, hasil rapidnya. Dan benar, itu dokter sampaikan hari Sabtu atau hari Minggu. Di hari Senin malam saya tanyakan kembali ke petugasnya bahwa saya positif. Swab yang di hari Selasa itu tanggal 5, ketika sudah keluar dinyatakan saya positif. Dan di hari ini, hari Selasa, saya disuruh minta untuk ambil darah. Karena saya sudah ada foto di tanggal 6 atau 7, jadi saya tidak disuruh foto lagi pada hari ini. Jadi ketika saya foto, dibilang pada saat itu pneumonia ya. Dan ketika tadi saya disuruh ambil darah, saya dihubungi oleh dokternya. Walaupun dengan peraturan Kemenkes yang baru, walaupun saya positif ya, di garis bawahi, walaupun saya positif, terhitung dari swab yang pertama di tanggal 23 itu bulan 7, dari masa tanggal 23 bulan 7 itu sampai kurun waktu 10 hari, kalau tidak ada keluhan, itu sudah dinyatakan sembuh. Walaupun kita swab ulang masih ada, dan dikatakan oleh petugas bahwa kita sudah tidak menularkan lagi ya, bahwa kita sudah tidak menularkan lagi ke orang lain, karena dianggap virus yang di dalam diri kita itu
hanya ibaratkan sisa-sisanya. Ya, mungkin ini pesan untuk Kemenkes lah, untuk meyakinkan kita yang sudah positif ini, bagaimana kita tahu kita tidak menularkan lagi ke orang-orang, ya. Tolonglah untuk pemerintah mengkaji ulang akan hal ini. Kami yang positif ini sudah bisa dibilang boleh pulang kalau tanpa ada keluhan lagi, ya, tanpa ada masalah dengan diri kami boleh pulang, ya. Apa sudah dipikirkan dengan keluarga kami, teman-teman kami, tetangga kami, ya. Oke, kami sudah dibilang masih sisa. Siapa yang tahu ketika kita beraktivitas virusnya kena orang, kena keluarga, istri, suami, anak, ya. Jadi mohonlah dikaji ulang mengenai peraturan itu, karena saya yang merasakan itu tidak nyaman, ya, ketika kita masuk ke ruang lingkup masyarakat dengan status yang masih positif, ya. Dan ya, ini satu lagi, dan ketika peraturan Kemenkes ini muncul, ada teman kami yang masih positif, ya, di garis bawah yang masih positif, mau bertahan untuk diminta swab ulang oleh pasien, dan dikatakan, ya, harus bayar sendiri. Jadi swab yang kedua itu harus bayar diri sendiri. Jadi sebelum peraturan ini keluar, ketika swab yang pertama positif, minggu depannya swab lagi sampai hasilnya negatif, tidak ada bayar. Tapi peraturan, tidak tahu apakah ini terkait dengan peraturan atau masalah budgeting, ya. Saya tidak tahu apa masalah budgetnya yang sudah tidak mencukupi. Saya tidak tahu, tapi disampaikan bahwa itu harus bayar pribadi swab yang kedua. Mungkin ini saja masukan dari saya. Tuhan memberkati.